para trader, kembali lagi bersama saya di Brown Bag, ngobrol santai bikin kamu tambah kaya. Oke, jadi di sini aku mengundang salah satu trader dari Cirebon dan aku akan mengulik nih mengenai bagaimana sih cara dia menjadi seorang trader. Oke, langsung saja nih kita ngobrol langsung sama bapaknya. Selamat siang, Pak. Boleh tolong perkenalkan diri dulu sama para trader yang lain? Oke, nama saya Yudi. Saya seperti disebutkan di awal tadi, saya trader dan sudah lumayan lama lah trader. Saya jadi trader kira-kira hampir ya 6 bulan lah dari Sudah 6 bulan ya, jadi betul. trader. Oke, selain menjadi trader, kesibukan Bapak tuh apa sih? Saya kalau kesibukan yang utama ya tiap hari saya bergerak di bidang konstruksi. Konstruksi. Ya, Oh, pembangunan gedung, kemudian jalan, gitu. Kira-kira seperti itu. Yang oke, utama. yang utama. Oke. Tapi terus ya tadi kemudian selain itu saya ya jadi trader itu. Gitu. Oh, jadi trader. Jadi ada sampingan lah ya, Pak ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Oh, jadi sampingannya jadi trader nih. Ya tapi nggak bisa disebut sampingan hasilnya sih. Oh, nggak bisa disebut sampingan untuk Ya, hasilnya ya, Pak ya. karena cukup baik hasilnya. Oh, cukup baik Ya. nih. Kayaknya bau-bau positif banget nih ya, Pak ya. Kira-kira begitu. Jadi aku mau tahu awal mula Pak Yudi mengenal forex itu seperti apa sih, Pak? Jadi saya sering baca tadinya trading itu seperti apa, forex itu seperti apa, tapi belum tahu kedalamannya lah gitu. Nah kemudian saya dikenalkan dengan salah satu teman di sini ya di mana di Cirebon. Nah, di Cirebon ini kaitannya dengan trading. Kemudian saya pelajari, saya cari literasi, cari pembanding, saya baca ya terus kemudian saya mulai trading itu. Oh, percaya nih ya, mulai percaya sama trading ya, karena Betul. ada orang yang membantu ya, Pak ya. Betul. Oke. Mengenalkan itu ya. Mengenalkan si trading forex ini. Tadinya kan cukup ini juga ya, apa sih trading, kan banyak berita katanya ada yang rugi dan lain sebagainya, tapi setelah tahu bahwa oh caranya seperti ini, baca literasinya seperti ini, oh ya artinya tidak terus harus rugi ya, karena tadi kita tahu kedalamannya harus begini harus begitu. Iya, memang zaman sekarang banyak sekali sih yang mindset orang-orang itu bermain forex itu pasti rugi ya, Pak ya. Tapi ternyata tidak ya, Pak. Sejauh ini saya tidak ya. Oh, tidak. Ya, Waduh. alhamdulillah ya kalau kata orang profit ya profit. Profitnya gede nggak nih? Ya lumayan. Waduh. Jadi Cukup seneng ya lumayan. main forex nih ya. Ya tadi kuncinya juga tadi senang, happy, jadi kita ngejalaninya enjoy sehingga tadi kita ngambil keputusan mau ngambil pair apa itu juga terkait dengan tadi kita dengan mental tadi, kita happy, senang, jadi nyaman aja jalaninya gitu. Yang penting ngejalaninnya dengan hati yang senang. Betul, ya, Pak ya. harus nyaman. Kalau nggak nyaman nanti bawaannya waktu ngambil atau waktu beli yang pair mana kita menjadi tidak objektif gitu. Tapi kalau bawaannya senang, yang ini saja, yang sini, seperti itulah kira-kira kalau saya ya. Ya. Saya tadi bawaannya memang dibawa senang, happy aja gitu. Oke, Pak, aku mau tahu nih, Bapak tuh udah berapa lama sih bermain forex? Kalau yang sudah serius benar 6 bulan itu. Tapi 6 bulan. sebelumnya juga pernah dengar dari teman, tapi saya tidak serius ya, karena tidak inilah, waktu itu belum begitu tertarik. Tapi setelah tahu kedalamannya kok menarik ya. Nah, saya jadi serius 6 bulan terakhir lah. Ditambahkan kemarin rame-rame ini ya, wabah ya, COVID gitu Iya, ya. COVID Nah, ya. sehingga kemudian saya baca ini kan salah satu yang tidak terpengaruh ya, artinya salah satu yang tidak terdampak oleh COVID itu ya ini. Hanya forex. Nah, makanya saya lebih serius gitu. Sebelumnya juga sudah tahu tapi tidak begitu serius. Nah, di awal tahun itu ada kejadian wabah itu, jadi saya semakin serius gitu. Ditambah kan WFH ya, Iya. WFH, jadi
saya banyak waktu luang untuk belajar lebih dan juga trading akhirnya gitu. Oh, oke. Jadi Bapak bilang kan tadi kan bermain trading itu menarik. Apa sih menariknya, Pak? Ya yang pasti kalau yang menarik itu kan profit ya. Nah, selain profit, ya tadi juga saya terus terang jadi punya komunitas baru, komunitas trader gitu ya. Dari situ saling berbagi. Ini loh caranya kayak gini, caranya kayak gini. Kalau mau mau profit yang pair ini harus begini karena kan mungkin tiap tiap pair itu beda-beda karakter gitu. Dari situ saya jadi punya komunitas. Tapi yang pasti kalau orang trading ya yang endingnya yang diharapkan ya profit tadi ya. Iya, benar. Kita nyebutnya biru. Nah kalau sudah biru ya bawaannya happy aja. Happy banget lah Pak kalau udah Iya, profit mah. Siapa harus. ya? Ya. Kalau udah kebakaran nih Nah, baru. itu. Tetap dia dibawa happy apa gimana tuh Pak? Nah itu juga perlu disikapi sama artinya oleh semua tadi. Kalau saya merah atau biru itu dua hal yang mungkin terjadi gitu. Tinggal bagaimana kita menganalisa serta mengambil resikonya gitu. Nah kalau buat saya misalnya kena merah ya sudah nggak apa-apa. Toh merahnya sudah saya hitung gitu bahwa saya akan kena merah tapi cuma sekian gitu. Oke, Nah, jadi Bapak sudah punya perhitungan sendiri. Betul. Nah, jadi tetap kita perhitungkan dengan modal kita sehingga kalaupun merah ya tidak berdampak banyak. Gitu. Jadi walaupun merah, Bapak masih tetap profit ya? Ada ya, artinya kan dalam satu hari itu kita bisa trade di beberapa pair ya. Yang merah silakan aja merah, atau di pair yang lain saya masih ada yang biru. Oh, oke. Tinggal nanti jumlah terakhir yang penting biru kan gitu. Oh, pernah nggak nih jumlah terakhir yang merah nih? Saya beberapa pernah tapi tidak terlalu sih. Sedih nggak Pak ketika aduh merah nih gitu? Enggak ya, kadang-kadang gini, kita sudah perkirakan, kemudian wah di luar ini kita. Di luar ekspektasi. Nah, contoh kemarin Pilpres Amerika itu, nah kita. Itu terpengaruh Pak? Oh iya, kemarin tuh kita sudah coba ambil A, katanya berbalik. Nah, seperti itu juga kan ada kemungkinannya gitu. Tidak sesuai ekspektasi ya Pak ya? Iya, tapi ya nggak apa-apa kan sudah kita hitung loss-nya berapa, kalau profit berapa, sehingga tidak ada kekhawatiran lah gitu. Nggak ada khawatir yang benar-benar loss, benar-benar Ya, loss sampai gede habis gitu itu enggak. ya? Karena Nggak kan ada. sudah kita batasi sehingga nggak ada lah kekhawatiran wah sampai habis nggak ada. Gitu. Oke, tadi kan merah nih, merah kan ya sedih pastilah ya Pak ya. Tapi aku pengen tahu nih, jadi kesulitan Bapak bermain forex itu apa sih? Pastilah ada kesulitan, apalagi di awal-awal bermain forex kan ya. Jadi kesulitannya itu apa Pak? Yang pertama ini tingkat kepercayaan. Jadi kita awal tuh masih belum yakin gitu. Bener nggak sih ini bisnis ini? Nah itu yang pertama. Tapi dengan membaca, kemudian kita googling seperti apa sih? Oh seperti ini. Gitu. Nah, mulai tuh kesulitan itu mulai terkikis lah. Kita sudah mulai percaya. Nah kesulitan lain tadi kadang-kadang kita tuh masih mindsetnya kan, wah profit tanpa berhitung resiko merahnya. Padahal kan resiko merah dan biru itu sama besar gitu, sama bisa merah bisa biru. Nah makanya saya belajar ke beberapa teman-teman di sini, merahnya ini kita perhitungkan gitu. Kalau biru sih silakan lah mau ambil berapa banyak kalau juga silakan. Merah yang kita merah perhitungkan. Kalau biru rasanya udah cukup ya sudah kita close. Atau memang dari awal sudah kita pasang taken profit, kita mau ambil seperak, 2 perak gitu. Tapi kalau yang merah pasti dari awal sudah kita perhitungkan. Perhitungannya tuh bagaimana sih Pak? Nah, simple ya sebetulnya, simple. Saya belajar dari seorang trader di sini. Saya belajar istilah simple trade. Jadi simple saja bahwa kerugian merah ini kita hitung kurang lebih 5% saja dari modal. Simple Trade Academy yang lagi booming sekali ya Pak. Jadi itu kan kecil ya. dibandingkan dengan modal kita gitu. Sehingga taruhlah
satu hari kita taruh merah 5 kali tapi biru bisa 3 kali juga masih berimbang. Masih berimbang itu Ya. padahal walaupun merahnya 5 kali nih. Iya, betul. Birunya 3 kali, Ya. padahal kan gede di merah nih. Ya, karena kan merah tadi kita set persen, biru lebih dari persen. Oh, jadi oke. 2 kali lipat itu. Gitu. Oke deh, terus selanjutnya nih Pak, aku mau nanya, Bapak mempertahankan profit itu seperti apa? Kan 6 bulan nih, jadi mempertahankan profitnya tuh gimana Pak? Ya tadi saya mencoba untuk apa ya, konsisten dengan pair-pair yang saya ambil, kemudian konsisten dengan tadi simple trade tadi yang sehingga sejauh ini itu bisa saya pertahankan gitu. Tiap minggu bisa profit sekian. Jadi kalau saya tipenya pasang target. Masang target? Minggu ini saya misalkan saya target saya butuh 100 atau saya butuh 500. Nah, udah saya akan targetkan itu. Tapi kalau misalkan minggu ini saya banyak kegiatan nih. Saya nggak usah ini deh. Nggak usah terlalu tinggi pasang targetnya. Ya kira-kira seperti itu. Oke, kebetulan maaf nih Pak, saya belum nawarin makan dari tadi. Oh gitu. Saya udah sediain makan, maaf. Hebat Dimakan ya. dulu Pak, ayo Pak. Iya. Ini ada minum, Oke. diminum dulu Pak. Iya, terima Barang kasih, dari tadi kan terima kita udah banyak ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Iya. Aduh, Terima kasih. diminum ya Pak. Oke, udah nih Pak. Waduh, udah seger ya Pak ya. Ada makanannya loh Pak di situ Ya, Pak. makasih. Dimakan apa mau dibawa pulang? Ya, nanti kamu. Oke, dari tadi kan Bapak bilang konsisten nih. Konsistennya itu seperti apa Pak? Nah, jadi ini sering ya kita temuin teman-teman tuh ngeluh, saya banyak loss nih, saya banyak ini, merah nih dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah kenal beberapa teman di sini, kita harus konsisten dengan simple trade tadi. Persen tuh. Memang profit yang kita dapatkan tidak wah gitu. Maksudnya tidak wah itu dalam sekali trade kita open pair itu memang tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi itu bisa berulang karena kita bisa open pair banyak kan. Tapi resiko merah tadi konsisten tetap di situ gitu. Jadi kalau kita kena merah tetap persen dari modal. Kena merah persen dari modal. Nah, konsisten di situ yang saya maksud itu. Oke. Jadi karena kekonsistenan itu sehingga kita nyaman. Nah, kalau sudah nyaman trading, kita bawanya happy, jadi kita realistis cara ngambil. Oh, ini kita open pair, ini open pair, ini buy, ini sell, lebih realistis dibanding kalau kita dalam kondisi taruh kita merah semua. Nah, bawaannya kan bernafsu untuk ngambil lagi ngambil lagi modal kita yang sudah merah. Nah, yang seperti itu yang saya alami. Kalau kita konsisten, kita tidak terjebak oleh itulah gitu. Oke, jadi sebenarnya main forex ini gak boleh cepet nafsu ya Pak. Iya, Nafsu betul. apa ya? Seperti cepet marah gitu ya. Apa ambil modalnya udahlah gitu ya Pak. Jadi kalau menurut saya selain konsisten tadi, pernah juga disebutkan oleh teman-teman mesti sabar nunggu profit. Artinya dari awal kita mau targetkan berapa nih taken profitnya, kita sabar di situ. Jadi dari Bapak yang ceritakan tadi ya, banyak sekali cerita nih, banyak sekali pengalaman. Jadi menurut Bapak nih bisnis forex itu seperti apa sih? Ya, jadi gini, menurut saya nih ya pribadi, ke depan bisnis ini menjanjikan karena seperti kejadian COVID ini, kita jadi tahu bahwa bisnis apa sih yang mampu bertahan di kondisi begini gitu. Nah, itu yang pertama buat saya itu. Nah, forex ini ke depan akan bertahan. Kemudian yang kedua, mindset orang bahwa forex itu rugi dan lain sebagainya itu juga harus dihilangkan. Karena saya sudah menjalani, kalau kita konsisten dengan sistem dan aturan yang kita gunakan, ya selama ini juga ya baik-baik saja Baik-baik gitu aja ya. ya. Nah, itu kemudian yang kedua ya.
Nah yang ketiga tadi, kalau memang kita sudah mencoba untuk ikut trading ini ya konsisten tadi, konsisten dengan apa yang sudah kita punyai ini, sehingga tadi loss banyak sampai habis itu kira-kira nggak akan terjadi lah. Oke. Aku pengen tahu sih sebenarnya seberapa banyak nih Bapak pernah loss? Nah, Sampai pernah nggak sih Pak sampai give up kayak oh udahlah saya nggak mau main forex lagi, udahlah saya nggak percaya lagi sama forex. Pernah nggak sih Pak? enggak ya, saya kebetulan saya loss gitu, loss tapi ya tadi kebetulan saya konsisten terukur, jadi tidak sampai wah sampai banyak terus sampai give up gitu, enggak. Oke, dari tadi nih sebenarnya kita ngomongin kerugian. Nah, sekarang aku nanya nih keuntungannya apa sih dan seberapa besar sih keuntungan yang sudah Bapak dapat? Ya kan memang tujuan kita trading kan memang tadi ya profit tadi. Nah sejauh ini yang saya sebutkan tadi ada juga lossnya, tapi overall yang kita dapatkan adalah profit. Saya cukup besar profit yang bisa kita dapatkan dibanding modal yang dimasukkan, yang depositkan. Dan ya banyak yang bisa saya lakukan dengan profit ini. Oh, aku mau tahu sih sebenarnya pernah nggak sih Bapak kayak udah pertama kali main forex tuh kayak udah naruh modal dapat profit sedikit ambil gitu? Jadi ya tadi saya punya target tadi. Saya target nih kira-kira misalkan sekian, nah baru diinikan. Baru diambil. Jadi saya sukanya begitu ya, orangnya selalu punya target keuntungan sekian nih baru saya ambil. Nah, jadi selama belum menyentuh target saya nggak akan ambil dulu nih. Oke, tapi di dalam cara Bapak tuh sebenarnya boleh nggak scalping ya namanya kalau nggak salah? Oh iya. Boleh nggak sih Pak sebenarnya bermain scalping kayak gitu? Boleh saja. Boleh aja nih. Jadi kan ada resiko ya di situ ya, boleh saja. Boleh, oke. Menurut Bapak boleh nih ya? Boleh saja. Nanti aku mau belajar forex lebih dalam sama Bapak aja nih kayaknya. Ayo, mendalami soalnya seru nih, harus happy ya kan, konsisten, nggak boleh emosi ya kan Pak ya. Betul. Jadi kayak senang aja gitu dengernya. Dan yang penting kan endingnya profit ya. Endingnya profit Pak, masa loss Pak? Aduh, kalau loss saya pusing Pak nanti. Apalagi loss semua modal saya, aduh lebih pusing lagi. Oke, sebenarnya ada kesenangan sendiri nggak sih Pak main trading? Apa pusing gitu? Selalu dibawa pusing nggak sih Pak? Enggak, tetap happy nih, tetap happy. Saya ngerasa happy. Kalau loss pun sudah ya tadi, yang terpenting semuanya sudah dihitung, resiko dan lain sebagainya, sehingga tidak ada ngerasa aduh saya loss banyak dan lain sebagainya. Soalnya kalau aku jadi Bapak kayaknya kalau loss, aduh aku loss udah capek mainnya udah gitu ya. Wah, jadi kalau loss kan paling 1, 2, 3, tapi profit sampai 6 kan gitu ya. Jadi ya masih ada profitnya 3 lagi nih ya kan. Jadi di akhir kan tetap masih ada profit, masih biru lah. Oke, aku mau nanya lagi sih. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, cuman aku pertanyaan terakhir aja nih Pak. Suka mandangin chart nggak sih Pak? Chart seperti itu ya, suka mandangin nggak? Aku pusing mandangin soalnya. Enggak, kalau saya tadi. Jadi karena saya sudah pakai stop loss dan taken profit, jadi saya ambil, udah saya close. SL dan TP ya. Jadi misalkan iseng ada waktu itu lihat udah nyampe TP kan udah. Nanti kalau tinggal ambil open pair lagi. Tapi kalau misalkan loss ya sudah, lossnya pun sudah kita hitung. Oke, ada perhitungannya nih ya. Ada. Jadi perhitungannya lossnya itu nggak mungkin lebih dari si profitnya. Betul. Jadi tenang-tenang aja nih kalau loss ya kan. Gitu. Makanya Bapak santai ya. Jadi di bawah santai kan gitu. Udah, oke deh. Segitu aja sih Pak ngobrolnya. Oke deh, jadi kesimpulan dari ngobrol kita kali ini adalah kalau misalnya kalian mau trading forex tuh konsisten ya Pak ya. Pertama konsisten, harus happy lebih tepatnya, harus happy, sabar, nggak boleh emosi nih ya Pak. Jadi ada pacaran nih? Apa masih ada lagi? Ya cukup lah itu. Cukup 4. Cukup. Aku ulangi lagi nih, harus happy, harus sabar, konsisten. Apa lagi Pak satunya Pak? Yang satu lagi tadi apa ya? Apa? Saya sampai lupa. Pokoknya
harus happy terus lah ya. Iya, betul. Happy dan konsisten itu aja sih. Betul. Happy, konsisten, sabar. Banyak Iya, 3 aja. Hmm. Oke deh, segitu aja brown bag dari kita kali ini. Kesimpulannya tadi udah. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Dadah, dadah Pak.